absen dulu ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Semua ya. Ali, kenapa Ali? Sakit. Kita doakan semoga Ali cepat sembuh ya. Baiklah, biar lebih semangat, maka kita akan tepuk dulu ya. Dan tepuk apa? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, untuk supaya lebih semangat lagi, maka kita akan menyanyikan lagu nasional dengan Garuda Pancasila, ya. Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan selesai, maka kita akan breaking dulu sebentar ya. Nah, berdiri semuanya. Kita akan breaking. Silakan ibu kembali. Nah, silakan dibuka bukunya, siap baca kan? Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya sudah. Kalau sudah, ibu akan bukan semuanya berdiri. Bukunya adalah aku adalah robot, ya. Berdiri yang baris geser bukunya. Ya. Kayak barisan gitu, coba. Coba keluar dari kursinya dulu. Nah, buat kayak barisan gitu yang kayak yang ini ya. Sesuaikan aja berarti ya. Geser kursinya, nak.
Geser kursinya. Ini di belakang aja. Nah, geser dulu kursinya, geser dulu kursinya biar nggak jatuh. Ya, pokoknya adalah aku adalah robot ya. Kalau sesuai instruksi ibu ya kan, ibu yang instruksikan, kalian yang lakukan, ya kan? Anggap saja kalian robot dan kalian harus mendengarkan instruksi dari ibu ya. Aku adalah robot, ya kan kalian, ya mendengarkan instruksi dari ibu. Maju ke depan 1 langkah. Loncat 1 langkah ke belakang. Mundur. Loncat ke depan 1 langkah. Gaya bebas. Gaya yang paling keren. Mana gaya yang paling keren ya? Kayak gitu, oke. Dah. Coba mundur ke depan 1 langkah. Nggak. Ada yang mundur ke depan 1 langkah? Sesuai nggak instruksinya? Enggak ya kan? Kalau nggak sesuai berarti jangan lakukan. Nah, itu umumnya ya. Kita harus mendengarkan perintah, instruksi, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya instruksi tidak sesuai, maka jangan kalian lakukan karena instruksinya tidak jelas, ya. Nah, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya. Sebelum kita nanti menayangkan video, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu menjelaskan tentang berpikir komputasional, kemudian menyebutkan contoh-contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah mampu menyelesaikan masalah tentang berpikir komputasional, ya. Baiklah, ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian. Nanti kalian amati. Silakan duduk. Dan ini yang akan kita pelajari nanti ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita lanjutkan ke videonya, pernahkah kalian masak mie di rumah? Pernah. Nah, mau masak mie kan ada tahapan-tahapannya ya kan? Coba kalian ceritakan bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari memasak mie tersebut. Ada yang bisa ceritakan? Coba si Faisal, coba ceritakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan kita memasak mie. Yang pertama merebus air, kemudian menuang mie ke dalam air, kemudian kita menuangkan bumbu ya. Kemudian apa lagi? Mengaduk. Kemudian memasukkan ke dalam dulu ya. Tepuk tangan untuk Faisal. Ada lagi yang mau ceritakan bagaimana langkah-langkahnya? Coba aja. Buka bungkusan mie. Merebus air. Kemudian masukkan mie ke dalam air ya. Kemudian apa lagi? Siapkan piring. Sudah? Bisa kita santap seperti itu? Oh, tiriskan mie. Oh, berarti yang raja masak berarti mie goreng ya. Harus kita tiriskan. Kalau mie buah kan enggak kita tiriskan lagi karena kan kuahnya kita masukkan dalam piring atau mangkok ya. Berarti si raja memasak mie goreng. Kalau misalnya si Faisal tadi memasak mie apa? Mie kuah. Ada lagi yang lain? Langkah coba yang bisa ceritakan langkah masaknya ada?
kan kita menunggu 3 menit, 5 menit, itu kan tergantung tingkat kedidikannya, ya kan. Kemudian apa lagi? Kita masukkan bumbu. Kemudian apa lagi? Mengambil piring siap disajikan dan bisa kita santap atau kita makan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kawan-kawan kita semuanya. Berarti di sini kita semuanya kan? Setiap kita lakukan itu kan ada tahapan-tahapannya, ya kan? Ada tahapan-tahapannya. Nah, itulah salah satu berpikir komputasional. Nanti kita pelajari nanti melalui video yang kita tayangkan ya. Kemudian kalian coba kalian perhatikan ini nanti. kalian lihat barusan? Hah? Memasak nasi goreng, masak mie, membuat jus. Berarti ada tahapan-tahapannya, ya kan? Itulah yang dikatakan dengan berpikir komputasional. Itu dia berpikir komputasional. Itu dia ada 4 tahapannya. Nah, sekarang aku tanya, apa itu berpikir komputasional? Apa itu, ada
dengan berpikir komputasional. Cara berpikir teratur dan sistematis, ya kan? Teratur, ya, tahapannya sesuai, ya. Berarti gitu juga. Pernah nggak kalian apa itu berpikir komputasional? Apa yang terlintas di benak kalian tentang komputasional? Apa yang terlintas? Apa yang terlintas di benak kalian berpikir komputasional? Apa yang terlintas di benak kalian? Secara teratur, logis, komputasional. Berarti kalian ingat apa? Misalnya kalian nggak tahu nih pengertian berpikir komputasional. Ketika ada yang menanyakan sama kalian apa itu berpikir komputasional, yang pertama kalian lihat apa itu? Yang pertama kalian dengar apa? Komputasional itu berkaitan dengan komputer, ya kan? Komputasional. Kata-katanya hampir sama dengan komputer, ya. Itu dia berpikir komputasional, cara berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah yang sistematis dan logis, ya, dan bisa dipahami. Kalau misalnya instruksinya tidak tepat, ya kan, instruksinya tidak tepat, tidak sesuai, berarti nggak bisa kita lakukan, ya kan? Dia mempunyai 4 tahapan. Berpikir komputasional ada 4 tahapannya. Apa tahapan yang pertama? Apa tahapan yang pertama? Dekomposisi. Ya, tahapan yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, ya. Contohnya apa? Membagi tugas dalam membersihkan kelas. Membagi tugas dalam membersihkan kelas. Di dalam jadwal pembagian tiket itu ada beberapa orang, kan? Ada beberapa orang. Misalnya ada 3 orang. Misalnya yang satunya buang sampah, yang satunya lagi sapu. Seperti itu, ya kan? Seperti itu. Kemudian mengepel, ya kan? Yang kedua apa? Enggak, yang pola yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola menjadi persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Misalnya apa? Menyiapkan buku untuk sekolah seperti jadwal pelajaran sudah ada. Seperti kalian harus itu setiap hari, ya kan? Setiap hari, misalnya hari Senin, misalnya kenapa matematika, Senin depan juga seperti itu, ya kan? Berarti menyiapkan buku sekolah berarti mencari persamaan. Kemudian contohnya menyiapkan buku pelajaran. Kemudian abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Ketika kalian menulis tugas, kalian nggak perlu lagi nih, misalnya kalian cari ini pulpen ini terbuat dari apa ya? Nggak perlu lagi, fokusnya kalian buat tugas. Nanti buat tugas, jangan nanti kalian, oh ini pulpennya lihat-lihat misalnya, ya. Ini pulpennya terbuat dari apa gitu. Jadi fokusnya bukan ke terbuat dari bentuk apanya ini pulpen, tapi dengan tugas kalian fokus pada yang penting-penting saja. Kemudian berpikir algoritma, membuat rangka penyelesaian masalah. Seperti halnya kita ibu tanya tadi pada kalian tentang masak misalnya, ya. Masak ini ada tahapannya dari kita mulai merebus air sampai siap disantapnya, ya kan? Ada tahapan-tahapannya. Misalnya ada yang lupa, berarti kan tidak bisa gitu, ya kan? Air tuh kadang gerhana yang benar lengkap. Begitu sudah kita masukkan air, kemudian kita tuangkan mie, tanpa kita menunggu mie-nya airnya mendidih, kita kan tidak akan makan mie-nya, ya kan? Kemudian ini ada yang tadi, ya, seperti halnya satu lagi apa? Satu lagi apa? Kan ada 4. Yang pertama apa? Tadi dekomposisi, kemudian pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Yang sudah tadi sudah melihat, ya kan, dekomposisi dari mulai kita menyiapkan bahan nasi goreng, ya kan. Pertamanya kan ada bumbu-bumbunya diulek, ya kan.
diulang. Kemudian di contoh pengenalan polanya, misalnya kita masak nasi goreng nih, ya kan? Berarti 10 menit waktunya masak nasi goreng. Berarti nanti ketika kita masak lagi nih, berarti kita udah tahu, ya kan? Udah tahu kita memasak nasi goreng itu 10 menit, gitu ya. Kemudian kalian sudah buat kelompoknya? Sudah? Kalau sudah, ibu akan membagikan LKPD untuk kalian berdasarkan tayangan tadi. Kalian buat pola atau tahapan yang sesuai dengan tayangan tadi ya. Jangan kamu kali. Baiklah, ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Sebelum ibu bagikan LKPD, maka ibu akan coba kelompok dah bagi kelompok. Sebelum ibu bagikan LKPD untuk kalian, ibu akan mendemonstrasikan tentang baiklah, ibu akan membagikan beberapa kelompok untuk kalian. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga, yang di belakang kelompok keempat. Nah, berdasarkan video tadi yang sudah kita lihat, itu sudah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang berpikir komputasional itu yang ada 4 tahapan itu. Nah, sekarang ibu tanya, ada nggak contoh lain yang sesuai dengan tayangan video tadi? Ada nggak contoh lain? Ada. Coba kalian sebutkan contoh yang lain. Itu apa? Kita sikat gigi ya. Kita cuci tangan. Kan ada tahapannya. Jangan langsung kita apakan alirkan air langsung itu. Enggak, ada tahapannya ya kan. Begitu juga dengan kita menyikat gigi. Ketika upacara, tadi kan kita sudah melaksanakan upacara. Kan ada tahapannya dari mulai pembina tadi, pemimpin masuk kan sampai benderanya naik, sampai ditutup dengan doa. Semua ada tahapan-tahapannya ya kan. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menyikat gigi, apa yang pertama kalian lakukan? Kalau misalnya apa? Basah gigi, sikat gigi dengan air. Kemudian kita oleskan pasta gigi kan. Kemudian apa lagi? Kita gosokkan ya kan, perlahan-perlahan. Kemudian apa lagi? Ada kalian bersihkan lidah? Ada. Kita gigi, jangan giginya aja yang dibersihkan, tapi lidahnya juga, karena di dalam lidah ini kan ada sisa yang kita makan ya kan. Kita bersihkan kan, itu kesehatan mulut ya. Kemudian apa lagi? Kita kumur ya. Jangan lupa kumur nanti kan, yang berbusa nih kan, lupa berkumur ya kan. Kita berkumur ya kan sampai gigi kita bersih ya kan, dan nggak bau lagi ya kan. Kalau udah senyum nggak ada lagi nih kotoran-kotoran yang menempel ya kan. Nah, kemudian setelah kumur kita bersihkan itu odolnya, sikat giginya ya kan. Setelah itu apa lagi? Nah, itu merupakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Kemudian ibu akan bagaimana tahapan kita dalam pergi ke sekolah kan. Salah satunya adalah tahapan contoh masalah dalam kehidupan sehari yang nanti ibu mau ada waktu kan. Setiap pagi itu berangkat ke sekolah. Ibu akan mendemonstrasikannya sama kalian tentang masalah pergi ke sekolah ya. Dari mulai apa? Bangun tidur sampai ke sekolah. Siapa yang mau maju ke depan untuk memulai tahapan-tahapannya? Siapa yang mau maju? Siapa? Raja boleh.
dari pertama kita, dari bangun tidur, ya kan, mandi, ya kan, sampai dia ke sekolah. Itu tahapannya. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola berarti kan kita setiap hari ulang pagi itu ketika kita sekolah, ya kan? Nah, setiap juga katanya. Kita kajain pula, kecuali hari libur ya. Berarti setiap hari kita bangun pagi. Masalahnya kalau misalnya ada masalah kita terlambat, itu berarti kita cari permasalahannya. Kenapa kita terlambat ke sekolah? Karena telat bangun tidur. Kenapa telat bangun tidur? Karena tidurnya terlalu larut, ya kan? Kemudian abstraksi, ambil yang penting saja. Misalnya, ketika kita kan ada tahapannya. Dari mulai kita bangun, kita mandi, kita apa lagi? Pakai baju, sarapan, ya kan? Kemungkinan nanti di sela-sela pakai baju, sela-sela kita main HP. Berarti abstraksi itu kita ambil yang misalnya yang diabaikan aja, yang bermain HP, misalnya sempat main HP, gitu kan? Kita abaikan karena tadi apa, abstraksi itu ambil yang penting-penting aja. Kemudian algoritma. Ya, kalau algoritma ini pengenalan tahapan. Ini dia algoritma dari mulai bangun tidur, mandi bersiap, sarapan dan siapkan tas. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan, ada yang ada yang belum paham tentang berpikir komputasional ini, tentang apa 4 komponennya? Ada yang belum paham? Ya. Udah jelas ya? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Dikerjakan secara berkelompok. Nanti yang sudah siap silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada tugas kelompok ini ya. Ini ada 2 LKPD. Instruksinya adalah langkah-langkah mencuci tangan misalnya. Kalian gunting nanti ya, gunting sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama misalnya apa? Apakah kita langsung menuangkan sabun ke tangan? Enggak. Pokoknya nanti langkahnya ikutin sesuai dengan tahapan yang benar ya. Ini yang belum dapat, ada yang belum dapat? Kerjakan terus. Ini digunting nih. Ini kan ada potongan nih. Ini yang digunting nih ya. Ini yang digunting. Ini kan ada di gambar gunting. Ini digunting. Ini kalian gunting. Nah, nanti yang peta-peta ini kalian taruh, kalian isikan di kotak ini. Ya. Ya. Kalian lem, kalian masukkan ke sini nanti. Kalian presentasikan ke depan. Ya. Bagi tugas ya. Gunting yang rapi ya. Sama kerja. Gunting aja Wida, yang tempe aja Wida, yang mat aja. Tapi udah mulai, Bu. Sama dulu. Sama dulu. Tuh,
Lihat dari dalam kelompok. Kedua ini bersama aplikasi misalnya di sini ada sil, pani, simpan, 4 orang berarti semuanya terbiar. Ini 2 orang kan? Semua IPP ini berarti. Ini 2 orang. Ada yang nggak siap? Ya. Gunting sesuai dengan tahapan-tahapannya. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah, mari kita bersihkan ke depan ya. Siapa kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompoknya dulu. Bukan depan jangan bawa. Lihat tadi ya. Berdiri terus. Kakak mencuci tangan. Satu kaki. Ini dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Langkah mencuci tangan sesuai urutan yang benar. 1. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Sabun ke tangan. Dah? 2. Bilas tangan dengan air mengalir. Bilas tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat.
4. Fokuskan area sela-sela dari Ma, basahi tangan dengan air bersih. 6. Lalu keringkan tangan. Tangan Anda sekarang bersih. Udah lagi, udah. Habis. Udah. Bagaimana? Hah? Bagaimana hasilnya? Mantap. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Udah. Cukup. Hah? Gigi berarti nanti siapa lagi yang mau maju? Ya. Ini aja. Berarti kalian gigi ya? Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Apa yang kalian lakukan di rumah? Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3. Cara memakan jangan Langkah. langkah sikat gigi, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Udah. Dan dengan gerakan naik turun. Gunting yang rapi ya. Gunting aja Wida, yang tempe aja Wida, yang mat aja. Tapi tak boleh, Bu. Sama dulu Pak. Sama dulu. Tuh sama. Lihat dari nama kelompok. Dua ini bersama aplikasi misalnya di sini ada Sil, Pani, Sinta, 4 orang berarti semuanya sebelah. Ini 2 orang, kan? Pakai TP ini berarti. Ini 2 orang. Apakah ada siap semuanya? Sudah. Kalau sudah, mari kita bersihkan
mencuci tangan. Satu, api. Ini dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Langkah mencuci tangan sesuai urutan yang benar. 1. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Sabun ke tangan. Dah? 2. Bilas tangan dengan air mengalir. Bilas tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokuskan area sela-sela jari. 5. Basahi tangan dengan air bersih. 6. Lalu keringkan tangan. Tangan Anda sekarang bersih. Dah lagi, dah. Habis. Dah. Bagaimana? Hah? Bagaimana hasilnya? Mantap. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sudah, cukup. Hah? Gigi berarti nanti siapa lagi yang mau maju? Ya. Ini aja dong. Berarti kalian gigi ya? Sudah? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana? Apa yang kalian lakukan di rumah? Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3. Cara memakai tangan. Langkah Langkah sikat gigi. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. kemudian Lihat dengan gerakan naik turun. Sikat permukaan gigi bawah. Sikat permukaan gigi atas. Gunakan gerakan memutar. Bersihkan bagian lidah. Berjemur dengan air. Nikmati selimut yang bersih. tepuk tangan teman kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Bilas tangan dengan air mengalir. 6. Keringkan tangan dengan tangan Anda sekarang.
langkahnya sesuai tidak dari mulai sikat gigi sampai mencuci tangan? Sesuai. Kalau sikat gigi yang pertama apa tahapannya? Ambil pasta gigi. Kemudian sikat dengan gerakan naik turun, ya. Kemudian apa lagi? Sikat dengan sikat permukaan gigi bawah. Kemudian kemudian gunakan gerakan memutar, ya. Kemudian apa lagi? Bersihkan bagian lidah. Kemudian berkumur dengan air. Setelah itu baru boleh senyum karena giginya sudah bersih. Kemudian di tahapan kedua tentang cuci tangan, bagaimana proses tahapannya? Langkah-langkahnya bagaimana tahapannya? Basahkan tangan dengan air bersih. Kemudian aplikasikan sabun, ya kan, ke seluruh tangan. Kemudian gosok. Kemudian setelah jadi. Kemudian apa lagi? Bilas tangan. Dan kemudian yang terakhir keringkan dengan handuk. Kita sudah pelajari tadi, kita sudah nonton video, kita sudah berdiskusi tentang tahapan kegiatan dalam kehidupan sehari, yaitu tentang cuci tangan dan kegiatan gosok gigi, ya. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, ada nggak manfaatnya dalam berpikir komputasional? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Berpikir secara teratur, ya kan, memajukan masalah. Kalau sudah ada tahapannya, berarti kita tinggal lakukan langkah-langkahnya, ya kan, sesuai dengan tahapannya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan tadi sudah. Ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan? Ada yang tidak paham dari mulai tadi kita menjelaskan nonton video, ada yang tidak paham? Sudah paham kan? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara teratur dan logis. Kemudian ada nggak manfaatnya? Ada. Manfaatnya apa? Membantu kita memecahkan masalah atau menemukan solusi yang lebih efektif dengan membagi masalah dengan bagian-bagian kecil. Memecahkan masalah, ya kan? Serta menemukan solusi, ya kan? Dia kan pertamanya, kemudian membagi dia masalah itu dengan bagian-bagian kecil, ya kan? Kemudian gunanya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah menyusun langkah-langkahnya, tinggal kita lakukan saja, ya kan? Kemudian pekerjaan manusia, kita dapat digantikan oleh robot, ya kan? Sebenarnya kita itu lebih pintar dari robot. Robot itu siapa yang ciptakan? Manusia. Robot itu diciptakan oleh manusia. Seperti HP, ya kan? Di situ kalau misalnya kita buka HP, kan ada tuh Google, bisa kita instruksikan, kan ada tuh pilihannya, ada yang diketikannya, ada yang suara, ya, pesan suara. Tinggal kita lakukan instruksi, kemudian Google itu mencari, ya kan? Pernah kan kalian praktikkan di rumah? Pernah. Ya, kesimpulannya adalah berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Algoritma, paduan langkah-langkah yang jelas. Dari mulai kita tadi masak mie, ya kan? Kemudian melakukan
diskusi tentang cuci tangan tadi kan, tentang gosok gigi, ya kan? Semua orang bisa belajar coding mulai dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional tidak hanya bermanfaat dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari karena membantu seseorang berpikir teratur, kreatif, dan efisien dalam menghadapi masalah. Nah, kemudian Ibu setelah kita pelajari ini, kita sudah nonton video tadi, kita sudah berdiskusi, maka Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian. Nah, nanti kalau sesudah kalian bisa kumpulkan ya. Ini kerjakan masing-masing ya, tidak berkelompok. Bagikan kawan. Silakan kalian isi ya tentang cara membuat jus mangga. Kalian isikan sesuai instruksi yang ada di soal ya. Jangan lupa tulis nama. Tulis angkanya aja. Tulis angkanya aja ya. Sesuai instruksi yang ada di soal ya. Tulis angka ya. Tulis angka, bukan centang, bukan dipalang, tulis angka. Yang pertama misalnya kupas, tapi kupas dulu apa blender dulu gitu. Nah.
Kanan.
kumpulkan. Sudah kumpul semuanya? Sudah. Kalau sudah, maka cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita belajar lagi dengan materi yang selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Berpikir komputasional sama juga dengan berpikir terstruktur dan logis, ya kan? Dia mempunyai 4 tahapan. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Sudah? Yang gunanya untuk apa? Yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian. Nanti kerjakan masing-masing ya. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian. Ya? Kan tekan anak tadi. Baiklah, kalian sudah mengumpulkan tugas evaluasi tadi, maka untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan ini kita tutup ya dengan pembacaan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan Raja. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar di rumah ya. Kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Jangan lupa belajar dengan rajin di rumah ya, mengulang-ulang kembali apa yang kita bahas tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.